Halo, selamat jumpa lagi, selamat datang di channel Namura Belajar. Kali ini kita akan belajar mengenai CLP atau Control Language Programming. Ya. Jadi ini masih overview saja pengenalannya. Kalau di ASP.NET ini dan juga mungkin sistem operation OS lainnya itu pasti diperlukan suatu interface ya, suatu antarmuka yang mana menghubungkan antara user pengguna dengan operating system ya. Jadi bagaimana cara user berinteraksi, memberikan perintah, memberikan instruksi agar dapat diproses dengan oleh OS masing-masing ya nantinya. Nah di ASP.NET ini sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai menu ya. Jadi menu ini juga salah satu hal yang mana bisa digunakan oleh usernya untuk memberikan instruksi atau memberikan perintah kepada operating system untuk melakukan sesuatu. Jadi misalkan ada menu ini yang tampil di sini, kemudian kita pilih misalkan 5 lah misalkan programming, ya kemudian ada programmer menu dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh interface ya, user interface memberikan perintah kepada operating system untuk melakukan sesuatu. Nah khusus di CLP ini itu juga fungsinya adalah mirip dengan menu ya, cuman kalau menu kan user tidak perlu menghafalkan atau mengetikkan komen-komen secara langsung di command line misalkan ya. Sedangkan di CLP ini adalah dapat dijalankan itu dengan minimal ada 3 cara ya untuk menjalankannya. Jadi sama-sama sebagai interface ini digunakan dengan 3 cara. Yang pertama melalui command line ya, yang seperti biasa kita ketikkan di sini itu adalah command untuk mengetikkan perintah ya. Yang kedua dijalankan di batch job. Nanti mungkin lebih lanjut kalian akan tahu bagaimana cara mensubmit sebuah job untuk menjalankan perintah. Dan yang ketiga adalah dengan membuat suatu program. Nanti yang kita akan buat di satu program CLP, Control Language Programming, yang mana di dalamnya adalah sekumpulan dari statement atau komen-komen yang secara terstruktur dan juga mempunyai logic atau mempunyai control flow terhadap jalannya proses di di program tersebut ya. Komen-komen di ASP.NET ini yang dapat digunakan di CLP tentunya itu juga sangat banyak ya, mungkin kita nggak bisa untuk menghafal satu persatu komen-komennya, namun umumnya dia hanya beberapa komen yang sering digunakan ya. Jadi misalkan kayak komen-komen yang berhubungan dengan file atau mungkin berhubungan dengan message dan sebagainya, biasanya itu komen itu disingkat awalnya dengan 3 huruf ya. Misalkan untuk add itu, kalau kita ketik komen add, itu di sini banyak sekali kombinasi atau komen-komen yang berhubungan atau diawali dengan add ya, dengan singkatan add. Itu untuk menambahkan ya. Misalkan apa nih, add label misalkan, itu menambahkan library list entry ya, QGPL misalkan. Ya udah ada nih. Atau mungkin komen yang lain umumnya diawali dengan CAG misalkan. Ini untuk menyatakan terkait dengan perubahan, mengubah sesuatu. Misalkan misalkan saya ingatnya misalkan current lib kita bisa ubah ya, CAG current lib. Nah itu kita masukkan ke library yang mana. Kemudian ada juga komen yang berhubungan dengan CRT atau create ya. Bisa create, contohnya misalkan CRT-pf untuk membuat SQL file. Kita coba aja, misalkan file 1 di library Qtem, kita panjangnya kita set misalkan 40 misalkan. Oke, kita create filenya di library Qtem. Atau mungkin DLT misalkan untuk delete ya, delete misalkan. Tadi kita misal bisa delete file misalkan Qtem file 1 yang kita buat tadi, ini berarti di delete. Atau mungkin DSP atau display itu banyak sekali juga nih, banyak sekali bisa display object description, display jurnal dan sebagainya. Jadi sangat membantu kalau kalian tahu singkatan-singkatannya. Jadi ada tadi ya, ada add, CAG, kemudian CRT, kemudian apa ini yang barusan
delete ya, display dan sebagainya. Itu nanti lama-lama kalian juga akan hafal. Nah, keuntungan kita membuat CLP ini adalah yang pertama, ini tentu akan membantu kita untuk mengoperasikan komen-komennya lebih cepat ya, karena sudah kita compile, kita jadikan program, dibandingkan kita mengetikkan satu persatu. Ya, ingat ya bahwa CLP ini adalah sekumpulan dari komen-komen. Jadi supaya lebih cepat kita buat CL-nya dan kita tinggal call untuk menjalankan serangkaian perintah atau komen-komen dalam CLP itu. Yang kedua, itu akan konsisten pemrosesannya. Jadi karena sudah di compile, sudah jadi satu serangkaian atau satu set, itu akan konsisten dijalankan setiap kali kita mengeksekusinya ya. Jadi tidak mungkin dia akan terlompati ya, misalkan urutannya buat library dulu, kemudian buat filenya dan sebagainya. Dengan itu maka akan konsisten pemrosesannya, karena kita bisa juga memberikan logic di dalamnya atau memberikan urutan atau flow dari perintah-perintahnya, memberikan kontrol percabangan dan sebagainya. Itu lebih mengakibatkan kita lebih konsisten setelah memprosesnya. Jadi tidak ketinggalan atau bahkan jadi salah kalau kita salah urutan kalau kita ketikkan satu persatu komennya di command line. Yang ketiga juga dia mempunyai spesialisasi komen. Maksud saya ada komen-komen yang tidak bisa digunakan di command line tapi hanya bisa digunakan di CLP ya. Jadi makanya ini adalah kenapa CLP itu ada, karena beberapa komen memang tidak dapat digunakan di command line secara langsung. Misalkan apa? Misalnya seingat saya itu DSP PGM message kalau salah. Ini tidak bisa, send program message itu tidak dapat digunakan di command line, tapi nanti bisa digunakan di CL. Seperti sudah saya sampaikan juga ya di video sebelumnya, bahkan saya sudah membuat send bagi message untuk menampilkan hello world ya di CL. Dan itu juga salah satu alasannya, dan selain itu kita juga bisa memberikan parameter yang lebih fleksibel ya di dalam CLP ini, karena kita bikin sendiri programnya dan kita bisa ngeset parameter yang sesuai. Oke, langsung saja kita contohkan bagaimana membuat CL-nya. Yang pertama mungkin kita bisa membuat suatu source PF dulu ya. Namanya misalkan apa nih? QCLP. Oh, tadi saya udah bikin kayaknya ya. Ya udah nggak apa. Contohnya ini ya, kita bikin QCLP source atau bisa aja ya. Source CLP. Oke, QCLP udah kita buat. Terus kita start PDM untuk masuk ke PDM menunya, kita work with member. Kita bikin QCLP. Oke, jadi kita bikin satu CL source-nya dengan F6 ya untuk membuat membernya. Kita namakan misalkan CL1 misalkan. Tab-nya adalah CLP. CL1. Contoh CL yang pertama. Nah, ini akan kosong dulu. Kita awali dengan PGM dan diakhiri dengan NPGM kurang M. NPGM. Oke. Nah, untuk penulisan CL ini strukturnya adalah kita kasih I untuk insert line ya. Ini saya tuliskan sebagai komen di dalam CL itu adalah dengan slash bintang dan bintang slash diapit ya, itu menyatakan komennya ya. Jadi penulisan di CL ini diawali dengan label ya, kalau diperlukan ya, label, kemudian ada komennya, kemudian ada parameternya ya, misalkan parameter. Jadi ini inti dari CL komen yang di sini. Khusus yang label ini adalah tidak harus ya, itu opsional.
Misalkan kita buat satu CL untuk mengecek suatu objek, CAK-OBJ, kita F4 untuk keluarkan promnya. Nah ini ada labelnya itu hijau bawahnya ya, itu artinya tidak mandatori ya, boleh diisi boleh tidak. Sedangkan yang putih ini adalah yang mandatori ya, jadi harus diisi. Contohnya kita akan mengecek suatu objek namanya file 1 misalkan ya, di library qtem. Ini juga hijau karena defaultnya adalah label atau liblist ya, jadi dia akan mengecek ke library list yang tersedia. Kalau kita nggak specify namanya, dia akan mengambil urutan dari paling atas ke bawah, akan dicari file 1 ini ada nggak di library, semua library yang ada di list ya. Kemudian objek tabnya kita cari sebagai file, kita enter, dia otomatis akan ketulis, kebentuk di sini CAK-OBJ. Ini adalah komennya, ini labelnya kita kosongin. Kalau kita mau bikin label juga nggak apa-apa, misalkan cek misalkan. Itu nggak apa-apa. Kalau kita F4 dia akan ada di sini cek, tapi kita nggak perlu, jadi kita buang aja supaya mudah bacanya. Nah, CL ini adalah untuk mengecek apakah objek file 1 ini ada di qtem atau tidak, itu aja. Ini sangat simpel. Sebelumnya kita keluar dulu. Itu CAK-OBJ juga dapat kita gunakan di command line ya. Jadi CAK-OBJ sama caranya, objeknya adalah file 1, kemudian ininya qtem, ininya adalah file type-nya. Nah, ini tidak ditemukan nih. Kalau ada error, dia akan muncul di baris bawah ini ya. Kita bisa juga mengecek error ID-nya atau message ID-nya ya, istilahnya kalau di sini ya. Kita bisa tekan F1. Nah, di sini ada message ID-nya. Ini message ID-nya, kemudian ini message description-nya ya, yang tadi kita ambil di bawah itu object file 1, object file 1 in library qtem not found dengan message ID CPF 9801. Nah, CPF ini akan kita ambil ya, karena kita akan coba di CL-nya. Kita kadang perlu menggunakan CPF ini. Nah, kalau ingin tahu detail dari CPF-nya yang terkait dengan komen itu, ketika kita CAK-OBJ F4, kita bisa tekan help di sini F1, diarahkan di sini kursornya. Nah, di bawah-bawah itu biasanya ada serangkaian dari error message-nya atau message ID-nya ya, di bawah-bawahnya nih. Nah, ini dia nih. Akan muncul kalau escape message, kalau ada kesalahan atau keluar dari komen itu. Contohnya di ini ya. Objek 2 itu adalah parameter kedua, not in library, parameter ketiga tidak ditemukan atau tidak authorized terhadap objek itu dan sebagainya. Nah, yang tadi kita ambil adalah ini nih, library namanya tadi tidak ditemukan. Kita akan gunakan message ID itu di CL yang sudah kita buat, kita edit. Kita monitor, ada komen namanya monitor message ya, yaitu mengecek apakah message itu muncul atau tidak. Kita paste ini, kemudian kalau dia ada akan mengeksekusi komen yang mana, itu kita kasih 2 aja, yaitu melakukan menjalankan di bawahnya ini ya. Jadi kita akan create PF, karena file yang ada kita akan coba create PF nya di qtem 1, qtem file 1 itu ya. Kita bikin file 1 qtem, panjangnya 40, contoh aja ya. Kita kasih undo, udah selesai, udah. Jadi CL ini adalah pertama mengecek objek, kemudian memastikan kalau ada error dengan message ID ini, maka dia akan membuat file 1, karena message ID ini menyatakan objeknya belum tidak ada atau belum dibuat ya. Jadi contohnya kita compile CL1, kalau kita call CL1, nah itu udah jalan sebenarnya. Kita WRK job aja untuk melihat job lognya, opsi 10, display job lognya. Kita tekan F10 untuk detail message-nya, semuanya kita lihat.
Kita lihat F18 atau Shift F2, Shift F6. Nah, ini yang kita ketikkan tadi nih, call CL1. Di dalam CL itu komen baris ketiga itu dijalankan, CHK OBJ di jalan, kemudian ada respon bahwa objek itu tidak ditemukan, yang tadi itu ya, yang kita coba di command line. Ternyata dengan ini maka terpenuhi supaya monitor message ini karena didapat, maka CL-nya selanjutnya adalah membuat SQL file CLTPF yang mana dia menjalankan statement di baris kelima. Nah, itu contoh CL-nya ini. Tapi kalau misalkan filenya sudah ada, maka kalau kita lihat di programnya, harusnya dia tidak membuat filenya karena akan mengecek statement ini, karena tidak terpenuhi maka tidak melakukan statement yang bawahnya ini. Jadi cuma cek objek, kemudian selesai langsung undo. Kita coba, kita cek dulu ya filenya ya. Kita cek dulu hasil dari CL tadi, harusnya ada file yang namanya Qtem, library Qtem, objeknya adalah file 1 ini ya, yang dibuat hasil dari jalankan CL tadi. Kalau kita jalankan ulang CL-nya, harusnya tidak melakukan create file lagi karena sudah ada. Kita ulang lagi, F10, F18. Nah, ini dia. Ini call yang kedua adalah kita mengecek objek, karena objeknya ada maka langsung keluar, tidak membuat objek lagi seperti dengan yang di atasnya nih, page up. Atasnya tadi kan menjalankan yang kelima ya, line kelima. Jadi dia langsung lompat ke akhir program, selesai ya. Jadi cuma mengecek objeknya aja dan ternyata memang sudah ada. Oke, mungkin ini saja pengantar mengenai CLP atau pemrograman CL. Masih sangat simpel dan nanti akan saya coba lanjutkan untuk bagian-bagian lainnya dari CLP ini di video-video berikutnya. Ya, terima kasih.